Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ustadz Harif yang saya hormati, Kak Jul, kemudian Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini, kemudian jamaah virtual lewat Zoom, ya, jamaah Zoomiyah itu yang sama-sama kita hormati. Jadi alhamdulillah pada yang hari ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita, yaitu nikmat iman, sehingga kita bisa hadir walaupun melalui media teknologi seperti ini. Karena kecintaan kita akan Islam, kecintaan kita pada ilmu, maka media apapun kita akan lalui gitu ya. Jadi kita punya komitmen Ramadan itu jangan sampai sepi, ya, hanya karena pandemi gitu ya. Tetap kita punya banyak media untuk tetap meramaikan, mensyiarkan Ramadan. Semangat Ramadan atau syiar Ramadan tetap kita lakukan. Ini Fakultas Psikologi UIR itu. Ini karena tadi ya Pak Jul, keimanan kita yang barangkali perlu ditingkatkan terus-menerus gitu kan. Makanya tak terhalang oleh apapun ya, lanjut saja gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 Ramadan Nusantara. Kita memang mengundang beberapa pakar, beberapa ahli yang sesuai dengan bidangnya. Kemarin kita mengundang pakar syariah, itu betul-betul pakar syariah. Produksi bukunya sudah banyak banget gitu ya. Dan memang jadi anggota Dewan Syariah Nasional terkait dengan ekonomi syariah. Kemudian hari ini kita menghadir ya. Ini Ustadz Harif ini luar biasa kaitannya dengan sejarah. Beliau ini ahli sejarah. Kalau baca-baca Facebooknya itu silakan banyak tulisannya tentang sejarah gitu ya, atau tentang hadis-hadis. Ini Ustadz Harif, terima kasih sudah bergabung dan bersedia untuk jadi pemateri di psikologi UIR ini. Kemudian salawat serta salam adalah kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi untuk keberkahan acara kajian hari ini kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Arief nanti silakan presentasi, menyampaikan materinya tentang sejarah puasa gitu ya. Sejarah puasa itu seperti apa gitu ya. Mungkin ada perbandingan puasa-puasa dengan agama-agama lain atau seperti apa. Ini biar kita lebih paham tentang hakikat kita berpuasa gitu ya dari sisi historinya. Mungkin itu saja sebagai pengantar Ustaz Arif. Kemudian silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini jamaahnya juga bukan hanya dari Pekanbaru, ini juga dari luar daerah. Monggo Ustaz Arif, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wadud wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlis salahi wal jud wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil khulud wa ba'd. Pertama, kemudian terima kasih kepada Mas Yanwar yang telah memberikan kesempatan untuk bisa membahas bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu dosen tentang tema yang diangkat saat ini. Dan kita bersyukur pada Allah dan memujinya karena pada saat sekarang ini masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun dengan segala keterbatasan media, dengan segala keterbatasan kondisi, kita masih bisa melakukan banyak momen-momen positif, momen-momen kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Kemudian nama saya Harif Supriyadi,
Sehari-hari kegiatan di Fakultas Agama Islam, kampus UIR, Universitas Islam Riau, tinggal di Pekanbaru. Itu mungkin sekilas tentang saya. Adapun mengenai tema ini sebenarnya agak berat, Mas. Ya, sejarah ini memang pertama saya ngering research juga bahas sejarah. Pertama saya bukan pakar sejarah, Mas Anwar. Mungkin barangkali karena hobi baca sejarah aja barangkali. Tapi agak malu juga kalau dibilang pakar sejarah karena latar belakang akademis saya itu adalah bahasa. Tapi bagaimana kita akan berbagi tentang bagaimana sih sebenarnya puasa, sejarah puasa dari masa ke masa, gitu ya. Bagaimana syariat, bagaimana sejarah pensyariatannya, bagaimana sih sebenarnya model puasa yang dilakukan oleh umat-umat samawi yang telah berlalu. Karena kan prinsipnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata di sini Allah memberikan kewajiban puasa kepada umat Islam itu persis seperti Allah juga memberikan kewajiban puasa kepada umat terdahulu. Yang jadi sentral bahasan kita mungkin bagaimana sih sejarah praktek pensyariatan puasa dari masa ke masa sebelum Islam. Nah, ini juga karena kita berangkat dari ayat kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa ini juga kepada umat terdahulu. Maka karena ini juga ada beririsan dengan model puasanya umat Islam. Karena nanti kita juga akan lihat bagaimana praktek puasanya para sahabat di awal-awal puasa diwajibkan itu. Karena mereka tentu punya pengalaman sejarah tentang praktek puasa sehingga mereka melakukan hal-hal itu. Dan nanti ada terkait firman Allah, "Uhillan lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Diwajibkan kepada kamu di malam Ramadan untuk mendatangi para istri-istri kamu. Maka ini juga terkait dengan model puasa yang pengetahuan dimiliki oleh para sahabat di awal-awal kewajiban Ramadan. Bapak Ibu berbahagia, sebenarnya puasa ini adalah sebagaimana yang dikatakan Allah adalah sebuah kewajiban juga yang Allah berikan kepada umat terdahulu. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga puasa itu kepada umat-umat terdahulu. Ini maksudnya adalah umat samawi ya. Bukan umat samawi, bukan umat lain. Kayak mungkin Firaun, Romawi kuno, Yunani kuno, tidak. Yang dimaksud dari umat terdahulu dari ayat ini adalah umat Yahudi dan Nasrani. Dan umat para rasul terdahulu. Ya. Kalau kita membaca bagaimana sih puasa ini diwajibkan pada umat terdahulu, ternyata memang di beberapa riwayat dalam tafsir kita baca banyak mengatakan ternyata puasa ini juga telah diwajibkan sejak zaman Nabi Adam. Ya. Sejak zaman Nabi Adam. Ini juga itu tergambar pada model puasanya umat Islam sebelum wajibnya Ramadan. Karena Ramadan itu kan diwajibkan di Madinah. Ya, puasa 30 hari bulan Ramadan ini itu masa diwajibkannya itu pada tahun kedua Nabi berada di kota Madinah. Alias 2 tahun sebelum itu dan 13 tahun di Madinah Nabi berpuasa. Tapi puasanya model apa? Nah, ini yang akan kita lihat bagaimana puasa sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Bapak Ibu berbahagia, kalau kita lihat dari beberapa riwayat sejarah tentang puasa ini, maka kita akan jumpai dari riwayat seperti sahabat Nabi Ibnu Abbas, sahabat juga Mu'adz bin Jabal, sebagainya banyak menceritakan bahwa ternyata puasa yang awal-awal dilakukan oleh umat Islam itu adalah puasa hari-hari putih ya, atau yang dikenal dengan ayyamul bid, puasa
hari 13, hari 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah. Setiap bulan Qamariyah, bukan bulan-bulan Syamsiah, tapi bulan Qamariyah. Lalu salah seorang tabi'in itu pernah nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Sayyidina Ali," apa katanya? "Apa sih latar belakang sejarah yang yang menyatakan bahwa kemudian Nabi memerintahkan kita untuk berpuasa 3 hari putih setiap bulannya?" Apa kata Ali? Dalam riwayat yang panjang menceritakan bahwa ternyata itu asalnya adalah ketika Nabi Adam turun di bumi, ya, turun ke dunia setelah berada di surga, turun ke dunia, kemudian iswad jasadu, ya, tubuh Nabi Adam itu menghitam. Ya. Setelah turun dari surga, turun ke dunia, iswad jasaduhu, tubuhnya menghitam. Kemudian datang malaikat. Apa kata Jibril kepada Nabi Adam? Atuhibbu an yubayyadha jasaduk? Wahai Nabi Adam, mau enggak kamu tubuh kamu kembali putih seperti biasa? Kata Nabi Adam, "Naam." Ya. Maka apa kata Jibril? Sum, puasalah 3 hari setiap pertengahan bulan. Maka itu awalnya apa? Itu awal kenapa kemudian adanya puasa Ayyamul Bid atau hari-hari putih, atau 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah. Itu puasa yang Allah wajibkan kepada Nabi Adam. Sehingga puasa ini pula yang Rasul perintahkan kepada para sahabat Nabi ketika di Mekah. Ya. Jadi sebenarnya fase Mekah itu juga sudah ada kewajiban puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Ini bisa kita lacak, ternyata memang di riwayat yang menceritakan ketika sahabat Nabi Ja'far bin Abi Thalib ketika dia jadi jubir umat Islam ketika hijrah ke Habasyah, itu Raja Najasyi menjelaskan, agama apa yang kalian bawa ini? Gitu. Apa kata Ja'far itu? Telah diutus kepada kami seorang nabi penutup, katanya, dari keluarga kami sendiri dan sebagainya, menyuruh kami berbuat baik, menyuruh kami mendirikan sholat dan menunaikan puasa dan zakat. Artinya apa? Itu hijrah sahabat Nabi yang pertama ke Habasyah itu masih fase Mekah. Artinya apa? Ternyata dalam fase Mekah itu ternyata Nabi sudah mewajibkan puasa kepada para sahabatnya. Ini mungkin yang terdapat dalam sejarah. Model puasanya tadi puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kita kembali lagi kepada tadi awal pensyariatan puasa di zaman Nabi Adam itu adalah 3 hari tadi. Sampai berlanjut puasa itu kepada Nabi Musa, ya. Musa. Maka ketika syariat Taurat maka diwajibkan pula puasa Asyura namanya, 10 bulan Muharram. Dari mana kita bisa melacak sejarah bahwa pensyariatan puasa itu terjadi di zaman Nabi Musa, yaitu ketika peristiwanya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menjumpai orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa pada 10 bulan Muharram. Nabi nanya, ngapain kalian puasa bulan tanggal itu? Kata mereka apa? Dzalika yaumun najjallahu fihi Musa min Fir'aun. Ya. Itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada serbuan Fir'aun. Dan hari tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Jadi bisa dikatakan puasa kepada Musa pada saat itu. Itu dalam rangka syukur. Maka dalam banyak etika ibadah kita lihat, ternyata para orang-orang soleh itu begitu. Ya. Bentuk syukur, ya, bentuk syukurnya dalam artinya ketika dia diberikan taufik, kemudahan untuk melakukan sebuah kebajikan, maka dia melakukan ibadah syukur. Modelnya banyak. Apakah dia berinfak, sebagainya. Maka itu pula hikmahnya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bukunya, mengatakan bahwa kenapa rahasianya sih, apa sih
latar belakang dianjurkannya kita puasa 6 hari di bulan Syawal, itu adalah diantaranya min alamati syukur. Ya. Tanda kesyukuran seorang hamba ketika telah diberikan taufik untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi orang-orang soleh itu begitu. Kalau dia diberikan kemudahan untuk beramal, maka dia kembali untuk beramal. Dan amal kedua itu dia adalah bukti kesyukuran dia. Oleh karenanya, Nabi Musa berpuasa di 10 bulan Muharram itu adalah syukur, ya, bersyukur beliau karena sudah diselamatkan dari fitnah Firaun dan cengkraman Firaun. Kemudian kita kembali lagi kepada puasa apa aja. Ternyata kalau kita juga membaca beberapa riwayat sejarah, ternyata tidak hanya itu juga puasa yang diwajibkan kepada umat terdahulu. Ya. Seperti sahabat Nabi Ibnu Umar meriwayatkan, kata beliau, innallaha kataba shauma Ramadan ala kulli ummatin. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan puasa Ramadan itu kepada setiap umat. Dari riwayat ini kita dapat sebuah poin bahwa ternyata berpuasa di bulan Ramadan ini sudah ada di zaman Nabi Adam. Setiap umat-umat itu punya kewajiban puasa bulan Ramadan. Mungkin cuma barangkali model dan praktek puasanya mungkin yang berbeda dengan kita hari ini. Nanti kita bisa bahas. Baik, untuk itu mari kita lanjut kepada riwayat yang disampaikan dalam tafsir Tabari tentang bagaimana sih tentang makna ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Ternyata beberapa ulama mengatakan ayat ini sebenarnya menyinggung kaum Nasrani. Kenapa? Karena Allah juga mewajibkan puasa Ramadan bagi umat Nasrani. Ya. Cuman model puasanya beda. Ini dia. Jadi awalnya Allah mewajibkan puasa Ramadan 30 hari kepada umat Nasrani dengan caranya apa? Tidak makan minum sepanjang hari itu. Tidak makan minum dan tidak mendatangi istri. Jadi di antara model puasa mereka itu, kalau mereka sudah terlanjur tidur sebelum berbuka, maka malam itu mereka satu hari itu tidak akan makan minum alias lanjut sampai besoknya lagi, dan tidak akan mendatangi para istrinya. Sehingga puasa model begini akhirnya memberatkan bagi orang-orang Nasrani, sehingga para pendeta Nasrani itu memodifikasi puasanya, ya. Dialihkan yang awalnya tadi itu puasa di bulan Ramadan, lalu di amandemen oleh para rahibnya, dirubah jadi pada bulan Rabi, ya, pada musim semi. Ya. Jadi yang awalnya Allah mewajibkan puasa bagi umat Nasrani itu adalah pada bulan Ramadan, ya, mereka alihkan ke musim semi, yaitu perkiraan bulan-bulan Maret atau April. Ya. Akhirnya apa? Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bisa jadi ini bagi mereka, bisa jadi bumerang juga. Kenapa? Karena kalau bulan Ramadannya pas jatuh musim panas, ya, maka mereka akan kerepotan akan lamanya berpuasa. Ya. Karena kita tahu perbedaan waktu, ya. Kalau bulan Ramadan itu jatuh pada bulan-bulan Desember, pada bulan Juni, ya, bulan Juli, itu pada musim panas itu puasa bisa dipanjang. Artinya siang lebih panjang daripada malam. Walhasil pendeta Yahudi ini, Nasrani ini merubah syariat puasa bagi umat Nasrani yang awalnya pada bulan Ramadan akhir diganti pada bulan pada bulan musim semi. Sehingga kata mereka, nazidu fihi 10 ayyam kafaratan lima fa'alna. Ya. Kita tambah 10 hari sebagai kafarat atas apa yang kita lakukan terhadap pemindahan kewajiban tadi. Ini model pendeta Nasrani begini nih. Ya, dapat perintah, tidak senang dengan perintah Allah itu, mungkin tidak cocok dengan hawa nafsunya, akhirnya dialihkan ke tempat yang cocok dengan nafsu mereka, dan mereka tambahkan beberapa hari sebagai kafarat atas apa yang mereka lakukan. Nah, sehingga
Walhasil, jadilah kewajiban berpuasa itu bagi Nasrani itu 50 hari. Yang awalnya 30 hari bulan Ramadan, mereka pindahkan di bulan musim semi, sehingga mereka melakukan kafarat, ditambah jadi 10 hari, jadinya 50 hari. Begitulah model para scholarship ya, para sarjanawan, para agamawan sebelum Islam. Artinya mereka dengan mudah ya mengutak-atik syariat, dengan mudah mengeliminir syariat, sehingga wajarlah Allah kemudian mengatakan yuharrifunal kalim min ba'di mawadhi'i. Mereka para pendeta Yahudi dan Nasrani itu merubah nas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan mereka fawailullah mimma kataba ilaihim. Maka celakalah bagi mereka ya atas apa yang mereka utak-atik atau ubah-ubah daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa yang terjadi pada umat terdahulu, artinya kita khususkan umat Samawi ya. Kalau umat yang lain kita juga menemukan ya kayak di Jepang ya, kayak di mana, kayak bahkan di Mesir kuno juga ada prosesi prosesi puasa. Tapi tentunya puasanya umat berhala beda dengan umat Samawi gitu. Nah, kita kembali bagaimana fase atau periodisasi pensyariatan puasa di zaman Islam hanya dia. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa ketika riwayat yang mengatakan ketika Ja'far jubir kaum muslimin di hadapan Raja Habasyah, ketika itu menjelaskan beberapa syariat yang mereka lakukan, yaitu seperti sholat, zakat, dan puasa. Jadi ternyata memang di Mekah itu sudah ada fase kewajiban puasa, yaitu 3 hari di pertengahan bulan. Sehingga itu menjadi wajib bagi mereka. Ya. Sampai Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah ini, Nabi juga menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa di 10 hari bulan Muharram. Nabi tadi menanyakan bagaimana sih latar belakang kalian puasa di tanggal 10 bulan Muharram itu? Para Yahudi menjawab, ya hari itu adalah hari Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun, sehingga diwajibkan berpuasa pada hari itu. Lalu apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi akhina Musa minkum. Ya. Kami lebih pantas, lebih layak untuk mengikuti syariat Musa ketimbang kalian. Ini kata Nabi begitu. Nahnu ahaqqu bi akhi Musa minkum. Ya. Kami lebih pantas dan lebih layak untuk mengikuti syariat Nabi Musa ketimbang kalian. Artinya apa? Ya, orang Yahudi itu nggak layak untuk mengikuti Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa untuk muta'atik dan mengubah suai aturan-aturan agama sesuai hawa nafsu para pendeta mereka. Sehingga pada saat itu Nabi mewajibkan puasa ditambah. Jadi 3 hari setiap bulan tadi Nabi tambahkan dengan puasa Asyura setiap tahunnya. Jadi puasa sahabat Nabi ketika itu ditambah 3 hari pertengahan bulan, kemudian ditambah dengan hari Asyura. Sampai kemudian ke tahun kedua Nabi berada di kota Madinah, turunlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, pada saat ini, pada aturan ini maka sudah tercancel semua kewajiban puasa sebelum itu. Artinya apa? Kewajiban puasa 3 hari putih, kewajiban puasa Asyura gugur ketika datang kewajiban baru dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa 30 hari di bulan Ramadan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih awal-awal itu. Bagaimana praktek puasanya para sahabat Nabi di awal-awal syariat itu muncul. Tentunya mereka, para sahabat Nabi itu berpuasa itu berdasarkan pengalaman umat terdahulu ya. Pengalaman orang Yahudi, pengalaman orang Nasrani. Yaitu mereka tidak berani mendatangi istri-istri mereka di malam-malam hari ya. Kalau mereka sebelum berbuka puasa itu tertidur ya. Idza nama qabla an yuftir,
Ya, kalau mereka tidur sebelum berbuka puasa, maka hari itu mereka lanjutkan puasa sampai besoknya. Sehingga karena melihat fenomena model puasa itu, maka turunlah ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Dihalalkan kepada kalian para pria, para suami untuk mendatangi istri-istri kalian di malam-malam bulan puasa. Nah, artinya apa? Ini memberikan ya paradigma yang selama ini dianggap seram oleh para sahabat Nabi sehingga tidak berani datang istri, sebagainya. Karena itu berangkat daripada ya model puasanya orang Nasrani yang akhirnya mereka mengalihkan puasa itu di bulan lain. Nah, itu tentang bagaimana sih priorisasi pensyariatan puasa, kemudian bagaimana cara-cara berpuasanya para sahabat Nabi di awal-awal syariat ini diturunkan sampai kemudian turun ayat tadi dibolehkan makan minum, mendatangi istri di malam-malam bulan Ramadan kecuali di siang hari. Nah, ini ayat ini turun itu merupakan kesempurnaan syariat puasa. Artinya tidak ada lagi di situ yang mengundang tanya. Jelas semuanya. Siang berpuasa menahan makan minum, ya, malam itu boleh apa saja, dibolehkan melakukan apa saja oleh kaum muslimin asal tidak berlebihan. Nah, itu saya kira mungkin Mas Anwar bagi beberapa hal terkait dengan sejarah puasa umum terdahulu, kemudian bagaimana sih periode puasa sebelum turunnya syariat Ramadan. Nah, sampai sekarang ini syariat puasa Ramadan sudah paripurna ya, tidak ada lagi istilah modifikasi syariat dan sebagainya. Sehingga ini sudah paripurna sampai akhir zaman, tidak bisa diubah. Karena ini menjadi sebuah lawazimus syara', hal-hal yang sudah pokok dalam syariat Islam. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya kembalikan kepada host. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Ustaz penjelasannya. Jadi kita menjadi tahu proses sejarah dan mungkin tata cara puasanya umat-umat terdahulu gitu ya sebelum puasa Ramadan ini. Minimal sebagai gambaran awal dulu. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa via chat atau angkat tangan, nanti saya buka mic-nya gitu ya. Oke, buka speakernya. Tapi ini Ustadz ada yang lewat chat dulu. Oke, Mas. Nah, ini dari Mas Andre. Jadi, berapa lama kewajiban puasa umat terdahulu gitu ya? Kemudian apakah kewajiban itu masih dilaksanakan umat lain sampai sekarang? Gitu ya, Mengenai berapa lama kewajiban, tadi seperti yang kita sampaikan bahwa ternyata riwayat juga mengatakan ternyata umat terdahulu yang khususnya umat Samawi itu juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Beda kondisinya berbeda dengan umat Nasrani karena mereka mengubah suai syariat ini dan mereka alihkan puasa tadi kepada bulan musim semi. Nah, itu dia. Kemudian apakah kewajiban itu masih sana kan sekarang saya nggak tahu juga karena belum pernah dekat juga dengan teman-teman yang Muslim ya. Tapi bisa dipastikan bahwa kewajiban puasa itu tidak ada di buku di Bible mereka. Ya, karena sudah diubah suai oleh para pendeta. Mungkin beda dengan karena Kristen itu kan juga punya 3 mazhab ya, ortodoks, kemudian Katolik dan Protestan. Nah, barangkali yang di ortodok ini ada syariat puasanya. Bahkan orang ortodok ini itu ibadahnya sangat berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini yang sedikit yang saya tahu, tapi saya belum tahu pasti bagaimana sih sebenarnya. Cuma jelas kewajiban puasa menurut Injil yang asli saya kira nggak ada, ya karena sudah diubah suai Injilnya, sudah diutak-atik, sehingga tidak ada lagi Injil yang bisa kita yakini kebenarannya sampai hari ini.
itu mungkin terkait ibadah puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Kemudian tadi jadi ini menguatkan Ustadz Arif. Jadi memang tadi kan dikatakan bahwa umat-umat terdahulu atau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga melaksanakan puasa gitu ya. ya. Ya betul ya. Berarti dari Nabi Adam juga melaksanakan puasa Ya, sampai dengan Nabi Muhammad itu ada Ramadannya gitu ya. Oke. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan Ustadz Arif ya Mas. dari calon Bupati Pasaman, ini Pak Jul. Pak Jul ini, kalau diwajibkan berpuasa sebagaimana umat dahulu, apakah hanya puasanya saja, tapi bentuknya sudah gugur, yaitu tidak beragam lagi, tapi sudah sebulan Ramadan. Jadi mohon penjelasannya nanti Pak Jul mungkin mic-nya dibuka saja, penjelasannya seperti apa nih? Silakan. Baik Mas, apa namanya terkait dengan model ya, para ulama ada yang mengatakan berpendapat bahwa apakah sama sih apakah sama perintahkah, sama modelkah begitu mungkin yang dimasukkan dari ayat tadi ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum tadi. Beberapa ulama mengatakan bahwa yang sama itu adalah sama bentuk perintahnya, itu perintah puasanya. Adapun modelnya berbeda-beda. Nah, ini kita jumpai tadi bagaimana praktek sahabat Nabi di awal-awal syariat puasa Ramadan tadi. Bahwa mereka tentu berpuasa berdasarkan pengalaman umat terdahulu. Artinya apa? Di antara mereka ada yang tidak mendatangi istri sama sekali sebulan suntuk itu. Terbayang itu bagaimana seorang pria dan seorang wanita, suami istri tidak berhubungan 1 bulan suntuk itu. Nah ini kan berat secara karena sudah berat. Dan beberapa lain juga dalam buku hadis sudah diriwayatkan itu model begitu tuh. Di antara mereka ada yang tertidur sebelum berbuka. Maka kalau mereka tertidur sebelum berbuka, maka mereka akan lanjut puasa sampai besok hari. Nah ini model-model puasa para sahabat Nabi di awal tadi. Maka inilah kemudian yang melatar belakangi munculnya ayat berikutnya, yang ayat surat Al-Baqarah tadi 186 atau 85 itu ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Wahai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagi kamu di malam-malam Ramadan itu untuk mendatangi istri-istrimu. Maka di sini menjadi sempurna syariatnya. Tidak sama dengan umat terdahulu lagi, yaitu bolehnya makan minum di malam hari, bolehnya mendatangi istri sebagainya, boleh. Yang dilarang hanya pada siang bulan Ramadan saja. Nah ini mungkin Bang Zul tentang model praktek puasanya para sahabat Nabi di awal bulan diwajibkan dengan puasa Ramadan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak Jul mau memperjelas atau gimana? Silakan Pak Jul. Terima kasih Ustadz, sudah jelas. Sudah jelas ya. Perintahnya saja, yang lainnya bentuknya sudah gugur dengan datangnya Ramadan ala umat Islam, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya silakan mungkin yang mau menanyakan kembali, ini ada satu. Pak Sigit silakan. Ustadz Arif. Ya Mas. Nah di Quran di cerita tentang Maryam itu kan ada juga perintah saum, perintah menahan bicara gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan itu, Mas Arif. Oh ya, mengenai puasanya Ibunda Maryam ya, ketika dia menggendong Nabi Isa alaihissalam ketika pulang dari pengasingan ya, masuk ke kota Yerusalem saat itu. Nah maka dalam surah Maryam fa imma tarayna minal bashar faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Kalau wahai Maryam, kalau kamu nanti di dalam menjumpai orang-orang Bani Israel itu,
sambil kamu membawa bayi, maka katakanlah pada mereka, saya sedang bernazar berpuasa. Nah, di sini yang maksud di sini yang puasa maksudnya adalah puasa dari segi bahasa, Mas. Karena puasa tadi secara leksikal maknanya adalah imsak, menahan diri. Secara leksikal makna saum itu adalah al-imsak, menahan diri. Artinya di sini Ibunda Maryam itu menahan diri dari berbicara, artinya tidak berbicara. Nah, jadi makna puasa tadi yang dimaksud dari Ibunda Maryam itu adalah makna secara leksikalnya atau bahasanya, yaitu menahan diri dari segala hal termasuk berbicara. Sementara puasa Ramadan ini sudah masuk kepada istilahnya, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa secara khusus, begitu saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ada lagi? Bu Daharmi, selamat datang di Jamaah Zumiyah. Ya, ini pengajian virtual. Alhamdulillah senang sekali Ustadz bisa bergabung di pengajian pagi hari ini bersama Ustadz Harif tentang sejarah puasa di dunia ya. Dan memang kalau kita lihat di dalam kisah-kisah itu, terutama dari dari 3 agama kita ini, sejarah puasa itu memang disebutkan di dalam turunnya itu berbagai model. Ada yang mengatakan, saya ingin menanggapi tadi, kalau tadi disinggung masalah uhillalakum lailatus siyam ila lailatul itu. Nah, ada juga modelnya itu bermacam-macam Ustaz. Jadi memang kita harus membaca juga sejarah perkembangan agama, baik itu agama Yahudi maupun agama Nasrani, di mana model puasa mereka itu ada yang 3 hari berturut-turut puasa, ada yang hanya minum air putih saja tapi tidak makan, seterusnya. Nah, itu kemudian disempurnakan oleh ajaran Islam yang kemudian membatasi puasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dan kemudian di malam harinya dibolehkan hal-hal yang tadinya tidak dikerjakan pada siang hari. Nah, inilah letak kesempurnaan ajaran Islam untuk menyempurnakan model-model puasa yang ada di agama samawi sebelumnya, terutama agama Nasrani dan agama. Oke. Terima kasih Bu Daharmi tambahannya. Ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu dosen dan hadirin yang ada di virtual ini? Silahkan bisa via chat atau nanti membuka mic-nya. Silahkan. Atau Mas Arief ada yang ditanggapi? Monggo. Ya udah Mas, gitu aja. Udah ya. Oke, Mas Andre cukup pertanyaannya? Tidak ada lagi? Cukup, Pak. Oh, cukup ya. Oke, berarti puas ya. Oke. Jawabannya dari Mas Arief. Jadi Mas Arief, berarti ada proses ini ya, kalau saya melihatnya berarti ada proses memang contoh dari umat-umat sebelumnya. Apakah puasa di 3 hari setiap bulannya itu, di pertengahan bulan itu juga yang sekarang ini menjadi puasa sunnah itu gimana itu sejarahnya Pak Ustadz? Apakah memang ngikutin yang sebelumnya atau tidak? Atau hanya pas di zaman Nabi aja? Gimana? Ya itu Mas. Mengenai tadi puasa awal ya, puasa kaum muslimin di awal-awal di Mekah itu yaitu puasa 3 hari setiap bulan itu. Itu berdasarkan riwayat yang diklarifikasi oleh para tabi'in kepada Sayyidina Ali, mengatakan apa sih latar belakang diwajibnya berpuasa 3 hari itu, yaitu karena Nabi Adam itu turun dari surga ke dunia, kemudian iswad jasaduhu, tubuhnya menghitam. Kemudian Jibril datang kepada beliau, atuhibbu an yubayyadha jasaduk, apakah kamu ingin kembali badanmu putih seperti biasa? Jibril menyuruhnya berpuasa 6 bulan itu. Dia berpuasa pada hari pertama, mulai memutih badannya, begitu dalam riwayat. Pada hari kedua memutih juga sampai hari ketiga. Dan
Maka fasumiyat bidzalika ayyamul bid, maka oleh karena itu dilekatkan nama itu kepada hari itu ayyamul bid atau hari putih. Nah, itu yang asalnya begitu. Kemudian diwajibkan itu adalah ketika di mana kita tahunya bahwa ternyata para sahabat Nabi itu berpuasa 3 hari itu sebelum Ramadan. Itu dari riwayat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi jubir di depan Raja Najasyi ketika itu. Ketika ditanyakan, apa sih agama yang kalian bawa ini? Ya, itu dia menceritakan bahwa datang kepada kami seorang nabi akhir zaman begitu menyuruhkan kami berbuat baik dan menjauhi khamar, menyuruh sholat dan menunaikan zakat serta memerintahkan berpuasa. Artinya apa? Pada sahabat Nabi juga sudah berpuasa. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, berarti memang sebelumnya diwajibkan ya, Mas Arif ya? Iya. Oke. Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Waktu kita masih ada 10 menit lagi. Sampai jam 12. Di chat ada tuh Pak yang di chat. Di chat. Tadi. Oke. Ini dari Mas Andre, ada lagi pertanyaan. Jadi mungkin nyambung dengan tadi pertanyaannya Ibu Maryam ya. Iya. Mengapa Maryam diwajibkan puasa bicara? Apa hikmahnya bagi kita sekarang ini ya untuk di medsos? Apakah memang kita harus memiliki gerakan udahlah puasa bicara gitu dan enggak menyebar hoax gitu? Bagus ini idenya. Pertama gini, kita lihat kan awalnya gitu, Ibunda Maryam kan ketika hamil itu kan dia ketika ditiupkan ruh itu kan dia hamil dan itu pergi mengasingkan diri jauh dari kota Yerusalem sampai dia melahirkan. Nah, maka ini kan sebuah hal yang secara sosial itu susah dicerna oleh manusia gitu. Perempuan yang tidak punya suami gitu ya, bisa terus ujung-ujung bisa bawa anak gitu. Nah, sehingga saking besarnya peristiwa ini itu memecah belah Bani Israel begitu menjadi dua kutub ya, dua faksi ya. Faksi yang menuhankan Isa itu yang akhirnya muncul Nasrani, kemudian faksi yang kemudian menuhankan Isa ya, kemudian faksi yang menganggapnya tadi orang biasa itu orang ya para Yahudi. Ya, begitu. Itu saking besarnya begitu peristiwa itu sehingga itu pula mungkin hikmahnya Allah menyuruh Ibunda Maryam berpuasa ya. Kata Allah kan fa imma tarawinna minal bashar faquli inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Wahai Maryam, kalau nanti kamu berjalan menuju Yerusalem, orang pasti akan bertanya, ini yang biran itu belum pernah dikenal menikah, kok bisa bawa anak begitu. Maka di tengah menghadapi keheranan sosial itu tentu tidak bisa kan, karena dia sendiri, seorang diri dia. Tidak ada yang menolongnya dalam memberikan argumentasi, sehingga cara yang terbaik bagi Allah untuk dia adalah untuk berdiam diri. Karena nanti biar Allah sendiri yang akan memberikan klarifikasi itu. Karena memang untuk hal-hal besar, itu memang Allah langsung mengklarifikasi. Itu banyak kita lihat dalam Quran ya. Untuk hal-hal yang besar-besar itu memang Allah langsung yang mengklarifikasinya. Sama persis seperti isu yang disandarkan kepada Ibunda Aisyah, yaitu beliau berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Nabi maka sehingga turunlah wahyu bahwa Ibunda Aisyah dilepaskan dari segala tuduhan itu. Memang untuk hal-hal yang besar itu memang langsung Allah yang mengklarifikasi, termasuk Isa ini. Nah, mungkin karena Ibunda Maryam seorang diri tidak punya keluarga, yang tidak punya kekuatan untuk berargumentasi, sehingga Allah suruh diam. Maknanya apa? Allah nanti yang mengklarifikasi lewat bayi tadi. Kata misalkan, qala ini Abdullah. Apa katanya? Kaifa nukallimu man kana fi fil mahdi sabiyya. Mereka mengatakan, gimana nih kami kan Ibunda Maryam bilang, fa asyarat ilai, Ibunda Maryam ngasih isyarat mata ke bayi tadi.
kalau kalian mau tahu, tanya itu bayi gitu, kata Ibunda Aisyah Ibunda Maryam secara isyarat. Maka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bisa mengklarifikasikan kepada bayi yang lahir ini? Maka ketika itu mereka mengatakan, langsung Allah mengatakan, langsung Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa, dan dalam gendongan tadi, qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya saya adalah hamba Allah dan saya diberikan kitab, yaitu Injil, dan saya dijadikan nabi. Nah, itu langsung Allah mengklarifikasi atas hal-hal yang besar tadi yang kemudian karena peristiwa itulah kemudian Bani Israil ke dalam dua golongan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu hikmahnya kayaknya memang untuk hal-hal yang besar tadi secara sosial nggak bisa kita hadang secara sosial, maka kita berbaik diam. Itu barangkali itu sih sebenarnya. Baik, berarti ini hikmah yang bisa diambil bahwa ya bisa jadi betul ada hal-hal yang memang kita tidak bisa memberikan penjelasan, diam itu sebagai sebuah solusi gitu ya. Gitu ya. Oke, ya puasa atau menahan tidak berbicara itu ya. Puasa bicara. Atau kalau ini ya no comment gitu. Kalau Pak Jul jadi bupati, kalau ada yang nanya, ini supaya nggak banyak tanya, no comment gitu aja, selesai. Atau Pak tinggal pergi gitu ya Pak Jul. Oke Pak Jul. Sudah ada contohnya dari... Tapi kalau pas diadang wartawan, kayaknya Mas. Iya, kalau ada wartawanannya tadi. Gitu, tinggal pergi dulu aja. Oke, jadi banyak hikmah ketika memang itu kaitannya dengan sesuatu yang apa ya, Allah yang Maha mengetahui, karena ini jadi tidak ada ya upaya gitu dari manusia, maka diam itu jadi solusi gitu ya. Oke, cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Pikir cukup, Pak Jul cukup, Bu Darmi. Oke, terima kasih atas semuanya Bapak Ibu semua yang sudah memberikan pertanyaan, masukannya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu dengan pembicara dari Universitas Tabrani, Pak Jul. Silakan hadir. Karena kita dari berbagai perguruan tinggi. Kemarin dari UMRI, Tabrani, dari Makassar, dari Jogja, Surakarta. Nah, besok itu dari Tabrani. Nanti terakhir dari UII Yogyakarta, tanggal 14. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ustadz Harif yang sudah memberikan ilmunya. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini dan Ustadz Harif selalu mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat, bisa melalui pandemi Covid ini. Ya, amin. Dan semoga Indonesia tetap diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan khususnya UIR yang sedang dilanda cobaan ya Pak Jul. Kita doakan semoga UIR tetap maju dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya, terutama khusus untuk umat Islam. Baik, Bu Darmi, Pak Jul, terima kasih Ustaz Arif sudah memberikan waktunya. Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa juga tamu dari berbagai daerah ya, dari Jambi, Tangerang dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari Sabtu di jam yang sama dengan pembicara dari Universitas Tabrani, Pak Andre. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas, Iya, sip. Mas Eko lagi malu masuk ya. Itu siapa? Pak Eko lagi mlebu ya. Pak Eko Polda. Iya. Nggak apa-apa, kita sapa aja. Wis bubar pengajiannya Pak Eko. Pak Sigit. Ya Bu, Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat ya? Udah lama nggak ketemu.
Saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senang bergabung dengan kawan-kawan di psikologi nih. Yuk. Baik,